Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. Learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Nah, kembali lagi di mata kuliah algoritma dan struktur data. Dan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Dimana di video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait NumPy part 1. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu di part 2-nya. Jadi yang belum nonton di part 1 silahkan nonton dulu di part 1-nya ya. Nah, di materi kali ini kita lebih membahas terkait tentang indexing dan selecting ya. Jadi yang pertama adalah indexing. Jadi apa itu indexing? Jadi ND arrays dapat dilakukan indexing atau pencarian value array, tapi dia berdasarkan index gitu. Untuk mengakses satu elemen array dapat dilakukan dengan merujuk pada indeksnya. Dan ingat ya, indeks selalu dimulai dari 0 ya. Bukan pom bensin ya, jadi dimulai dari 0. Nah, seperti contoh di sini kita bikin NP range ya, mulai dari 0 berarti ya. Oh sorry, karena di sini ada dua parameter, jadi dia 10 sama 16, berarti dia mulai dari 10 sampai dia 16, jadi sampai sebelum 16, artinya berarti dia sampai 15 ya guys. Nah, di sini jadi 10, 11 sampai dia sebelum 16 berarti 15. Nah, ketika kita ingin mengambil data atau membaca data, contoh misalnya di sini kita ingin membaca 14, artinya berarti kita menuju ke indeksnya. Nah, data 14 ini indeksnya berapa? Kita mulai dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, artinya data 16 ini berada di indeks keempat. Ya, untuk memanggilnya tinggal kita tuliskan saja nama variabelnya. Nah, di sini variabelnya A dalam kurung siku ya indeksnya. Tadi 14 indeks 4 berarti dia kita tuliskan 4. Jadi A dalam kurung 4. Maka kita bisa membaca data di indeks keempat yaitu 14. Ini simpel banget guys. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan minus ya. Jadi kalau yang 4 berarti kan mulainya dari 0 ya. Kalau minus berarti dia ke sana ya. Ke sana minus, jadi ini 0 ini ke sana, berarti dia tembusnya ke sini, jadi kayak apa ya istilahnya, gabung ya, ya ada jalurnya ke sini lagi gitu ya, kembali lagi ke depan gitu ya. Jadi 0 berarti minus satunya di sini, minus 1, minus 2, minus 3 gitu. Jadi kita pengen ngambil 15 ini bisa menggunakan indeks kelima atau minus 1 gitu, karena panjangnya ini kan sudah 6 ya. Artinya kalau kita minus 1 berarti 0, minus 1 ke sana, tembusnya sini, minus 1 berarti 15. Kalau minus 6 berarti kan dari sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 10. Maka dia keluar 10. Jadi gampang banget guys. Terus selanjutnya kita juga bisa mengambil beberapa array beberapa data sekaligus dari sebuah array. Misalnya nih kita pengen ngambil yang 11, 13 sama 15. Ya kita list saja, berarti dia 11 itu indeks ke 1 ya, 13 indeks ke 3 karena ini 0 1 2 3, 15 berarti indeks ke 4. Kita tinggal tuliskan saja di sini 1,3,4. Nah, ingat ketika kita tadi menuliskannya cuma satu saja, satu indeks, maka kita tidak perlu kurung lagi. Tapi kita pengen menampilkan kumpulan ya, kumpulan kan berarti kita bikin list lagi, makanya di sini ada listnya double. Jadi jangan sampai nanti teman-teman salah gitu ya, nanti menuliskannya kurungnya cuma satu ya, nanti dia tidak akan sesuai gitu. Artinya di sini berarti harus ketika kita merujuk ke suatu indeks yang atau kumpulan indeks, kumpulan kata kuncinya kumpulan, berarti kumpulan itu kan diapit dengan sebuah kurung siku atau kumpulan itu berupa list. Makanya di sini ada list lagi. Jadi list yang kita ambil datanya itu berdasarkan list. Listnya apa? List indeks 1, 3, sama 4. Maka nanti akan keluar 11, 13, 14. Sebentar, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, sorry, 4 di sini ya. 14, ini 4 ya. Sorry. Jadi 11 itu 1, 0, 1, 2, 3, 13, 3, 14 yaitu 4. Kalau yang ke apa namanya ke 5 berarti 15 ya, sorry. Jadi dia diambil cuma 11, 13 sama 14. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
sama juga konsepnya ketika kita merubah ke ke reshape ya, kita reshape atau merubah bentuknya ke dalam matrix gitu ya. Matrix, nah di sini atau yang sifatnya dua dimensi. Nah di sini ketika kita membuat sebuah dua dimensi, artinya kita ketika mau mengindeks ya kita berdasarkan dua parameter ya. Kalau tadi dimensi satu kan berarti parameternya cukup satu, yaitu baris aja. Tapi ketika kita berbicara terkait matrix atau dua dimensi, berarti kan dua ya, parameternya harus dua. Apa itu baris sama kolom. Jadi nih kita misalnya pengen ngambil 15 nih ya, 15 kan di sini, berarti kan dia barisnya dulu, barisnya ke 0, 1. Nah, dia kan berarti di baris 1, kita tuliskan 1 di sini. Dari baris 1 ini dia kolomnya berapa 15 itu? 0, 1, 2. Nah, berarti dia ini ya 0, 1, 2. Nah, berarti di 2. Berarti 1,2 untuk mengambil data ya 15 ini. Nah, misalnya mau ngambil 17 misalnya, berarti 0, 1, 2. Nah, untuk barisnya 2, berarti nanti di sini 2, kolomnya 0, 1, 17, 1, berarti 2. Kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi cuma teman-teman belajar apa istilahnya memetakan dia tuh posisinya di mana, berada di baris berapa dan kolom berapa. Gitu. Nah, setelah indexing kita juga bisa memanfaatkan slicing ya. Contoh di sini basic slicing atau slicing yang masih dasar, dia berisi 3 parameter IJK, di mana I merupakan start index atau mulainya dia indeks berapa. Terus yang J itu adalah stoppingnya, dia berhentinya nanti ke berapa. Terus K ada yang ketiga, K itu adalah step atau loncatnya. Dia loncatnya 1-1 atau 2-2 gitu. Mungkin mirip sama di for ya, kalau udah belajar perulangan for ada perulangan dia loncatnya 1-1 atau 2-2 gitu. I plus gitu ya kalau di C++ ya. Jadi hampir mirip. Contoh di sini sederhana untuk yang dimensi 1 dulu nih guys. Yang dimensi 1 kan berarti 0 sampai 9 di sini ya. Kebetulan ini samakan antara data sama indeksnya. Di sini indeks 0, 1 dan seterusnya. Biar lebih mudah teman-teman membacanya. Nah, di sini kita misalnya ngambil data mulai dari 1 ya kan. Berarti indeks 1 kan 0, 1. Nah, mulai dari sini dia. Berhentinya kapan? Sampai sebelum 7. Jadi bahasanya di sini sebelum ya, karena dia mau ke 7 dia berhenti gitu. Jadi ketemu 7 dia sebelumnya udah berhenti gitu. Jadi berarti sebelum 7 kan di sini ya. 7 kan di sini berarti 1 2 sampai sebelum 7. Jadi sampai 6. Akan tetapi di sini loncatnya 2 ya. Tadi loncatnya berarti kan 1, loncatnya 2. Loncatnya di sini 3, loncat lagi 2, 5. Dia mau loncat ke 7 karena 7 kan sudah stop ya. Artinya berarti tidak masuk. Nah, maka hasilnya adalah 1 3 5. Kalau misalnya loncatnya 1-1 ya berarti langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 sampai ke 6. Kalau misalnya loncatnya 1. Nah, atau dari tinggi ke rendah pakai minus ya. Jadi misalnya mulai dari minus 3, 0, berarti minus 1-nya kan di sini ya. Dia kan tembusannya ke sini. Di minus 1 di sini, di minus 1, 2, 3. Mulai dari 7 nih. Sampai dia 4, 6, minus 4, minus 5. Nah, tapi di sini kita juga bisa memilih ya antara minus atau mau sampai yang minus. Jadi sebenarnya kayak 9 ini kan bisa kita tuliskan minus 1 atau bahkan atau indeks 9 ya kan sama aja. Intinya dia berarti kan ke belakang, mulai dari minus 4 itu berarti di sini 7 sampai ke 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 4. Tapi 4-nya kan nggak ikut karena dia stopnya. Berarti C-nya 7, mulai dari minus 3, 7, 6, 5. 4-nya nggak masuk. Nah, ingat di sini karena kita mulainya dari depan, berarti loncatnya minus ya. Minus 1. Jadi min 3, indeksnya yaitu 7, terus loncat minus 1, loncat minus 1 lagi. Terus mau loncat ke sini karena dia udah batas stop di sini. Itu teman-teman. Nah, ini slashing tingkat lanjut lagi. Contoh aja, ketika nanti suatu data slashing itu dikosongi ya. Kalau yang di sini kan berarti tadi, yang di sini tadi kan berarti ada 3 parameter ya, IJK. Nah, ketika ada salah satu yang kosong berarti dia dianggap semuanya. Contoh di sini kosong, terus loncatnya 2. Berarti artinya mulainya dari mana ya? Mulainya dari awal datanya. Kosong lagi untuk stopnya berarti semua berhentinya sampai datanya, sampai terakhir gitu ya.
Tapi loncatnya 22 nih, jangan lupa. Berarti di sini 10, loncatnya 2, sini 12, loncatnya ke 14. Udah selesai, karena loncat kedua lagi kan nggak ada ya di sini 16. Maka di sini datanya tinggal 3, 1, 2, 3. Nah, misalnya nih, yang dikosongin cuma depan. Jadi mulainya itu dari awal data, tapi dia berakhir sampai ke indeks kelima. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sebelum di sini yaitu cuma sampai 14. Kita cek lagi, berarti loncatnya 2 ya. Jadi di sini 1, di sini lagi. Jadi 10, 12, 14. Atau mungkin yang diisi cuma tengahnya aja nih, yang berhentinya. Loncatnya, defaultnya itu adalah 1. Jadi mulai dari awal loncatnya 1, ini sampai sebelum indeks kelima. Indeks kelima kan ini ya, berarti sampai 14. Gampang banget ya. Nah, ini lagi ketika kita sudah berbicara ke dalam 2 dimensi ya, atau matrix di sini, nah berarti ada 2 parameter teman-teman. Yang pertama parameter yang di sini, jadi dipisahkan oleh koma ya. Parameter yang di sini adalah parameter untuk barisnya, yang ini untuk kolomnya. Nah, di sini kita lihat baris, kolom. Untuk barisnya dia hanya 0 saja. Dia hanya menyebutkan 0 saja, berarti baris yang di sini. Sedangkan untuk kolomnya dia tidak dibatasi, berarti semua kolom. Artinya nanti berarti dia akan mengambil baris ke 1 saja. Sebaliknya kalau yang dikosongin depan ya, di depan ini kosong ya. Terus untuk kolomnya dia ambil ke kolom 0. Berarti kolom 0 kan yang di sini ya. Untuk barisnya semua 10, 13, 16. Maka hasilnya seperti ini. Atau kita juga bisa mengekstrak a small matrix. Jadi kan ini matrix yang anggap aja matrixnya besar ya. Jadi kita pengen motong yang sebelah sini aja. Itu juga bisa kita lakukan. Dengan cara berarti di sini kita bisa lihat titik 2 itu kan mulai kapan sampai kapan ya. Berarti untuk barisnya dia untuk barisnya dia mulai dari 0 sampai ke 2. Berarti kan dia berhentinya sebelum 2 ya, berarti 1. Jadi barisnya cuma sini sama sini aja. Jadi 2 baris depan aja, 2 baris pertama aja. Kolomnya juga 2 kolom pertama. Jadi kolomnya yang di sini sama yang di sini. Maka irisannya ya kotak yang tengah di sini, yaitu 10, 11, 13 dan 14. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan istilahnya kalau yang seperti ini kan dia mulai kapan sampai kapan ya. Kalau kita bisa juga menggunakan untuk spesifik data, baik baris ataupun kolom. Contoh di sini barisnya. Dari barisnya, ingat ya, kalau kita spesifik itu kan berarti isinya adalah beberapa indeks yang mau diambil dari barisnya. Kita perlu kurung lagi di sini teman-teman. Perlu kurung lagi. Berarti dia baris ke 0 sama baris kedua aja nih. Ke 0 sama 2 kan di sini sama di sini ya. Ya kan? 0 sama 2. Nah, dari barisnya ini, 2 ini 0 dan 2 ini kita ambil kolomnya yaitu mulai dari 0 sampai ke 2. Berarti kan sebelum 2 1 ya. Berarti untuk kolom 0 dan 1 aja. Maka yang diambil berarti 10, 11, 16, 17. Sini teman-teman. Gampang banget ya. Jadi yang penting teman-teman jeli aja untuk menganalisis ya, mulai kapan sampai kapan, atau baris atau indeks berapa dan indeks berapa yang diambil. Nah, ini juga ada lagi contoh lagi. Nah, ketika kita bentuk seperti ini sama ya, masih 2 dimensi. Nah, kita juga bisa menentukan spesifik lagi. Jadi ini spesifik lagi untuk barisnya. Kita ambil 0, 1, 2, kebetulan juga cuma ada 3 ya, 0, 1, 2, berarti semua baris masuk. Baris yang di sini, baris yang di sini, baris yang ini masuk semua. Jadi semua baris masuk. Tapi untuk kolomnya, kolom yang baris pertama itu 0, kolom yang baris kedua itu 1, kolom yang baris ketiga itu 0. Berarti kan semua baris ya, berarti kan untuk yang baris pertama kan 0, berarti 0, 1, berarti 1. Untuk baris yang kedua dia 1, 0, 1, berarti di sini 4, jadi 1, 4. Baris yang ketiga 0, berarti dia 0 yang di sini, 0, 1, berarti 0-nya yang di sini kan 5. Berarti yang diambil 1, 4, 5. Jadi kayak zigzag ya. Ya zigzag ya, katakanlah zigzag. Jadi 1, 4, dan 5. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini masih sedikit ya, jadi lebih gampang. Mungkin kalau datanya agak banyak ya teman-teman, analisisnya metainya lebih. Tapi biasanya tergantung sama pola. Kita pengen ngambil yang mana sih, deretan mana. Oke, itu mungkin untuk materi NAMPI part 2 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Digunakan untuk memanipulasi atau mungkin menganalisis data
nah, dari suatu data angka ya, yang mungkin sifatnya atau dimensinya bisa 1, 2, 3 atau bahkan lebih. Tinggal nanti nambah aja tadi indexingnya ya, indexing untuk baris, kolom. Tapi kalau atau katakanlah kita bisa menentukan dengan sumbu ya, sumbu XY. Jadi kalau 2 dimensi kan sumbu X-nya, sumbu Y-nya berapa. Nanti kalau 3 dimensi berarti X, Y, Z. Nanti kalau 4 ya tambah lagi apa. Itu ini sedikit pemandangan dari atas ya di Pantai Tanjung Gelap. Di Pantai Tanjung Gelap itu salah satu pantai juga di Karimun Jawa yang cocok banget buat nonton sunset. Dan ada batu-batunya juga di beberapa bagian. Di bagus banget. Oke, semoga teman-teman nanti bisa main ke sini ya, atau mungkin yang sudah main bisa main lagi gitu. Oke, itu terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe yang belum subscribe, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain untuk belajar terkait dengan 6PA, atau nanti bisa mensupport pembelajaran untuk data science. Itu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.